Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Recording in progress. wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul lagi di waktu sore kita mengkaji tentang ilmu-ilmu yang diajarkan dalam agama kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita menjadi sebuah nasihat, dan nasihat ini menjadi sebuah amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang mukmin yang disebutkan di dalam hadis, Rasulullah mengatakan orang mukmin itu adalah la yashba'al mu'min minal khairi yasma'u hatta muntahahul jannah. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu tidak akan pernah puas dari kebaikan yang dia dengar sampai tempat kembalinya surga. Terus dia ingin mendengar kebaikan, mendengar nasihat, penguat jiwa. Itu sifat seorang mukmin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam orang mukmin yang selalu haus dengan ilmu yang bermanfaat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu adalah pertemuan yang membahas tentang di antara fikih rumah tangga adalah laki-laki harus memberikan nafkah kepada wanita. Itu sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita akan membahas fikih yang lain daripada fikih rumah tangga. Dikatakan oleh Syekh, di antara fikih di dalam rumah tangga binisbatir rajul, ini dilihat dari sisi laki-laki, an yahrisa rajulu ala an yakuna khairan li ahli fala yadharu minhu illa khaira li ahli wa fi lisani yadharu minhu khaira fi amali yadharu minhu khaira fayakunu fi mihnati ahlihi yusa'idu ahlahu hakadha. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmal mu'min imanan ahsanum khuluqa khairukum khairukum linisaihim, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala Albani hasanun sahih. Kata Syekh rahimahullah taala, di antara nasihat di dalam rumah tangga adalah seorang suami sangat bersemangat untuk menjadi orang yang baik kepada keluarganya, menampakkan kebaikan kepada keluarganya, baik itu dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan amalnya. Dia menampakkan kebaikan itu, walaupun terkadang dia harus membantu di dalam rumah tangga dan kesibukan istrinya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, kata Rasulullah SAW, akmal mu'min imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dikaitkan baiknya akhlak dengan baiknya iman, dan baiknya iman dikaitkan dengan kesempurnaan seorang mukmin. Jadi akhlak itu bukan hanya sekedar sebuah etika,
atau menjadi sebuah kebiasaan, adab. Tetapi di dalam Islam, akhlak itu menjadi ciri dan bagian daripada keimanan. Jika imannya baik, maka akhlaknya baik. Baik kepada istrinya, baik kepada anaknya, baik kepada kerabatnya. Semakin orang tadi berjasa untuk hidup dia, maka seharusnya lah orang yang berjasa itu diberikan kebaikan yang lebih. Orang tua kita sangat berjasa dalam hidup kita. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak baik kita. Begitu juga pasangan hidup kita, istri kita yang telah memberikan dedikasi, khidmah kepada hidupnya kepada kita. Dia orang paling berhak untuk mendapatkan kelembutan kita. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Jangan karena sudah terlalu akrab, bahkan dianggap sudah bagian hidup, bagian diri, malah tidak berakhlak baik. Pantaskah orang lain yang tidak terlalu memberikan sumbangsi dalam hidupmu, tapi orang itu kau berikan akhlak yang baik, kau berikan senyum yang baik, kau berikan kata yang santun? Istri, anak, suami yang mendedikasikan, yang memperhatikan dan memberikan kebaikan bagi dirimu, tidak merasakan nikmatnya akhlak yang baik, kata yang santun, perbuatan yang mulia. Ini kan tidak termasuk sebuah keadilan. Bagaimana mungkin orang yang jauh bisa kau berikan akhlak yang baik? Orang yang tidak banyak memberikan sumbangsi dalam hidupmu, bisa kau bersabar dengan dia. Tapi kenapa dengan orang yang dekat denganmu, banyak membantumu, bahkan dia menjadikan engkau bagian dari hidupnya, kenapa kau nggak bisa sabar dengan dia? Kenapa kau nggak bisa lembut dengan dia? Kenapa kau nggak bisa berakhlak baik dengan dia? Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum linisaihim. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap istrinya. Ini ajaran Islam. Berbeda dengan ajaran jahiliyah dulu. Di jahiliyah dulu mereka tidak menghargai wanita. Bahkan wanita dianggap sesuatu seperti barang yang boleh diwariskan dan direbutkan. Islam tidak. Islam memuliakan wanita. Bahkan di antara baiknya iman seseorang, dia mempermuliakan istrinya. Dan Rasulullah SAW bangga, ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang terbaik, yang paling baik dengan keluarga, kata Rasulullah SAW. Ini terkadang terluputkan. Banyak orang dia bisa sabar dengan teman kantornya. Dia bisa bersantun kata dengan konsumennya. Dia bisa beramah tamah dengan orang-orang yang jauh darinya. Tapi dengan keluarganya dia nggak bisa. Tapi dengan istri yang selama ini memberikan bagian hidupnya, usianya, tenaganya untuk suami, dia nggak bisa. Bahkan dia berkata kasar, berkata cetus, menyakitkan. Itu bukan sifat seorang mukmin. Rumah tangga ini saling menghargai. Rumah tangga ini bukan semakin akrab lalu semakin tidak menghargai. Itu bukan suatu sifat yang baik. Semakin akrab, semakin dekat, semakin menghargai, semakin mencintai, semakin menjaga hubungan. Itu yang benar. Bukan semakin akrab malah semakin hilang kehormatan. Semakin dekat malah semakin hilang kemuliaan kalimat. Itu bukan sifat mukmin. Dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW atau Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik dengan keluarganya, dengan istrinya, dan aku orang yang terbaik dengan istriku. Rasulullah SAW bangga ketika bisa berbuat baik. Sebagian laki-laki malah menganggap dirinya kalau berbuat baik kepada istri itu suatu kerendahan, itu suatu kekalahan, atau mungkin itu sesuatu kekerdilan jiwa. Ini pemikiran yang salah.
Pemikiran yang salah. Ketika kau menghargai istrimu, memuliakan pasanganmu, bersantun kata dengan dia, itu bukan kerendahan. Itu menunjukkan kebesaran jiwa. Kenapa itu kebesaran jiwa? Karena kau dapat berakhlak baik terhadap orang yang mungkin lebih lemah dari dirimu. Kau bisa berkata baik dengan orang yang lebih kuat dari dirimu, itu suatu keharusan. Kau bisa berkata baik kepada orang yang tidak kau kenal dan sesekali kau bertemu, itu suatu kebiasaan. Tapi kau bisa bersantun kata, berbuat baik kepada istri yang cenderungnya lebih lemah, itu adalah sebuah kebesaran jiwa. Waqad kana Nabi SAW yakhdibu nafsahu fi baitih. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW dia melayani dirinya sendiri di rumah. Dia terkadang membenarkan sendalnya. Dia terkadang yuqarribu dalwah. Dia sendiri yang berusaha untuk mengambil air. Wa kana yaqulu fi mihna ahli. Bahkan dahulu Rasulullah SAW kadang-kadang dia dalam kesibukan membantu keluarganya, yaitu tugas-tugas rumah tangga. Wa kana huwa alladzi la asyrafa min. Sementara tidak ada orang yang lebih mulia dari Rasulullah. Rasulullah saja dia membantu keluarganya. Dan ini termasuk memuliakan pasangan. Bagi suami yang membantu istrinya dan dia berdiri bersama istrinya, wala ba'sa idza kana yuhsinu tabakh, dan tidak mengapa kalau dia bisa bantu masak sesekali, itu enggak mengapa, bukan aib, bukan kekurangan, bukan pula itu sebuah kerendahan diri membantu, bukan. Atau dia terkadang membantu menyapu, tidak mengapa, tidak aib, bukan sesuatu kekurangan. Atau menyuci, atau apa yang dibutuhkan, dia membersihkan rumah, ya. Walaupun sebenarnya kita tahu melayani suami itu kewajiban bagi istri. Akan tetapi di antara kesempurnaan akhlak suami, dia adalah memenuhi rumah tangganya dengan saling tolong menolong dan menghargai. Ini penting. Ya. Ana ingin menegaskan, atau saya ingin menegaskan bahwasannya betul pekerjaan rumah itu tugas istri. Membersihkan, menjaga, merawat, terutama istri yang di rumah, dia yang bertanggung jawab, betul. Tetapi alangkah indahnya jika suami sesekali membantu. Rasulullah membantu kesibukan Aisyah kadang-kadang. Rasulullah SAW kadang dia membenarkan sendalnya sendiri. Rasulullah SAW Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah kalau di rumah? Dia disibuk dalam pekerjaan rumah tangga, kecuali waktu sholat, dia pergi untuk sholat dan dia keluar rumahnya. Jadi itu adalah perbuatan yang mulia bagi laki-laki jika dia bisa berakhlak baik di rumahnya. Dan berakhlak baik dengan orang rumah itu lebih besar pahalanya dibanding berakhlak baik dengan orang lain. Mengapa? Karena berakhlak baik dengan orang rumah kita itu berarti menunjukkan kesempurnaan iman, dan itu menunjukkan kejujuran jiwa yang paling dalam. Kalau kau berbuat baik dengan konsumenmu, itu suatu keharusan. Masa kau dengan konsumen gak baik? Dan berbuat baikmu dengan konsumen yang sesekali datang, itu bisa dibuat-buat. Tapi berbuat baikmu kepada keluarga, itu sesuatu yang terus-menerus ada, gak bisa dibuat-buat. Jadi kalau kau bisa berbuat baik dengan istri dan rumah tanggamu, maka menunjukkan akhlaknya baik. Jadi kalau mau dilihat orang baik atau tidak, itu lihat bagaimana dia dengan orang-orang di rumahnya. Orang-orang di rumahnya menganggap dia baik, maka dia baik.
Tapi kalau orang-orang di rumahnya menganggap dia tidak baik, maka tidak baik. Ini seharusnya. Tapi kalau kita berbicara tentang kewajiban, kewajiban suami adalah menyediakan, mencari rizki dan membawa pulang. Kewajiban istri adalah menyiapkan yang di rumah dan dia yang mempekerjakan apa-apa yang di rumah. Itu dasar kewajiban. Tapi kalau suami bisa bantu istri, maka itu tambahan dan kemuliaan. Di sini juga saya ingin menambahkan sebuah poin. Sebuah poin yang terkadang banyak wanita jika mendengar hadis-hadis Rasulullah membantu suami, lalu tergambar di kepalanya itulah suami yang paling ideal. Lalu ketika dia tidak mendapatkan suaminya seperti apa yang dalam hadis, dia langsung kecewa. Langsung menganggap suami tidak ideal dan menganggap semua kebaikan suami sudah hilang karena dia bukan suami yang ideal seperti hadis. Ini juga anggapan wanita yang salah. Ini wanita yang salah. Ketahuilah wahai wanita, kewajiban suamimu adalah memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan rumah semampu dia. Itu kewajiban. Adapun membantu rumah tangga itu keutamaan. Ketika dia tidak membantumu di dalam urusan rumah tangga, bukan berarti dia meninggalkan kewajiban. Dan bukan berarti pula dia telah menelantarkan kewajiban. Kalau dikatakan ya berarti dia kurang sempurna. Kurang sempurnanya bukan karena dia meninggalkan yang menjadi kewajiban dia. Ya itu sesuatu yang manusiawi. Ya, kita bicara tentang idealis. Tapi kalau ternyata dia mendapatkan laki-laki yang tidak seperti itu, apakah hancur dunia dan dunianya? Kita katakan tidak. Selama dia sholat, selama dia baik, selama dia tanggung jawab terhadap nafkah, selama dia tanggung jawab terhadap anak-anak dan pakaian, mungkin pulang kerja dia langsung tidur, nggak bantu kamu lagi, capek mungkin dia. Ya, jadi ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Poin pertama adalah kita ngerti dulu mana batasan kewajiban. Kewajiban suami memberikan pakaian, memberikan makan, memberikan tempat tinggal. Kewajiban suami memberikan nafkah dan ilmu agama. Tapi kalau suami bisa membantu urusan rumah tangga, menyuci piring, atau mungkin dia menyapu, itu utama, afdol, baik. Tapi kalau dia nggak bisa, tidak memberikan itu, tidak bisa menyapu, tidak bisa membersihkan rumah, bukan berarti laki-laki ini tidak ada kebaikannya. Dia tetap baik. Begitu juga seorang wanita. Seorang wanita terkadang dia harus mengerti kewajiban dia itu adalah sebenarnya yang di rumah. Itu kewajiban dia. Maka dia tidak boleh melempar kewajiban ini sehingga tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi yang berikutnya ini, fikih dalam rumah tangga adalah tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan tutur kata yang baik. Istrimu, suamimu, pasanganmu, dia adalah orang yang bagian hidupmu. Dia yang paling pantas mendapatkan kalimat yang santun. Dia yang paling pantas untuk mendapatkan senyuman yang tulus. Dia orang yang paling pantas untuk kita hargai, karena dia yang telah mendedikasikan sebagian hidup untuk kita. Karena dia orang yang telah memberikan jasa hidupnya untuk kita. Kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Berikutnya kata Syekh, wa min fikil asyarah fil buyuti binisbatil rijal, di antara fikih rumah tangga bagi laki-laki adalah adamu ihanati zaujah. Ini penting. Suami tidak boleh merendahkan, menghinakan, meremehkan pasangan. Ketika kau kasih istrimu uang bulanan, itu kasih karena kewajiban. Bukan kasih berarti kau langsung boleh mengatakan aku lebih sempurna dan dia kuhinakan telah kuberikan uang. Enggak boleh. Kewajibanmu memberikan kepada istri itu bukan berarti kau boleh menghinakan dia, merendahkan dia, meremehkan dia. Enggak boleh.
Coba saya bedakan di sini. Kalau ada orang di jalan yang butuh pertolongan, sementara di jalan itu banyak orang, dan orang ini sedang meminta-minta di jalanan, minta minum, minta makan. Lalu kau berikan makan dan minum kepada dia. Itu ketika kau berikan makan dan minum kepada dia, itu kebaikan hati namanya. Karena kau memberikan makan dan minum kepada orang yang bukan di bawah tanggung jawabmu. Itu namanya kelebihan dan kebaikan hati. Tapi ketika kau berikan makan dan minum kepada anak dan istrimu, itu bukan kebaikan hati, itu tugas, kewajiban. Bukan kelapangan diri, bukan kelebihan hati, bukan itu kewajiban. Yang tidak pantas dengan pemberian itu, lalu dia menganggap dia telah menanamkan nikmat dan telah memberikan kebaikan kepada istrinya, sehingga ketika dia marah, dia ungkit-ungkit kebaikannya. Dia hinakan istrinya, dia remehkan istrinya. Gak boleh. Dia, istrimu, kau berikan uang kepada dia, kau berikan kehidupan kepada dia, karena kau telah mengambil dia dari ayahnya. Yang kau katakan, qabiltu nikah, aku terima nikahnya. Maka apa yang menjadi tanggung jawab ayahnya ketika memberikan makan kepada anak, ketika dia memberikan kebutuhan kepada anak, semenjak kau katakan aku terima nikahnya, kewajiban ayah berpindah kepada suami. Maka tidak pantas suami dengan segala pemberiannya kepada istri, lalu dia merendahkan istrinya, meremehkan istrinya. Gak boleh. Itu bukan sifat orang mukmin. Bahkan dikatakan wala biwasfin yu'limu qalbah. Jangan dia mensifati dengan sifat-sifat yang menyakitkan hati. Gak boleh mensifati istri dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, menghinakan. Gak boleh. Fala yaqulu laha masalan anta qabih. Gak boleh dia mengatakan contoh kamu itu qabih, kamu itu jelek. Qabbahakallah, semoga Allah menjelekkan engkau. Enggak boleh. Wa ma akbahak, betapa jeleknya engkau. Enggak boleh. Rasulullah SAW itu, dia lisannya selalu memuji istrinya. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh meremehkan, tidak boleh mempermalukan, meneriakkan dia yang salah di depan teman-temannya, atau meneriakkan, memarahi dia di depan keluarga besar, menjatuhkan hormatannya di depan keluarga besar. Itu bukan sifat orang mukmin. Kau sedang mempermalukan anak dari ibu dari anak-anakmu. Kau sedang mempermalukan orang yang bagian hidupmu, yang dia itu pakaian bagi dirimu. Pakaian, kan dikatakan pasangan kita itu pakaian kita. Maka harusnya pakaian kita itu kita tutupi aibnya. Bukan kita permalukan depan orang lain, bukan kita hinakan depan orang lain, bukan kita rendahkan dia, bukan. Karena dia adalah bagian hidup kita. Maka kata Syekh di sini, nggak boleh bagi laki-laki menghinakan, merendahkan, menyakiti. Atau dia mengatakan dengan kalimat-kalimat, perempuan-perempuan di luar banyak yang cantik, kamu aja yang nggak cantik. Dia bandingkan dengan perempuan-perempuan cantik. Ini nggak boleh. Ini menyakitkan. Sakit yang seperti ini memudarkan rasa cinta. Pudarnya rasa cinta mengurangi pelayanan. Kurangnya pelayanan menghilangkan kehangatan dalam rumah tangga. Akhirnya terjadilah kekakuan. Gara-gara hati yang terluka. Hati sudah terluka, pelayanan akan berkurang. Kurang semangat, kurang suka, karena hatinya telah terluka. Pelayanan yang kurang menyebabkan kurang harmonisnya hubungan, kurang hangatnya rumah tangga, kurang indahnya percakapan. Padahal masalahnya satu, tapi beruntun kepada masalah-masalah yang lain. Gara-gara ucapan yang merendahkan, akhirnya berdampak kepada pelayanan. Kalau ini dari seorang laki-laki kepada wanita, tidak boleh. Padahal laki-laki secara fisikis, secara emosional, secara tenaga, mungkin dia ya lebih kasar, lebih keras begitu. Tapi tetap nggak pantas kalau dia menghinakan istrinya.
Bagaimana lagi kalau istri yang menghinakan suaminya? Bahkan istri yang membuat kata kalimat-kalimat yang gak pantas buat suami. Hati-hati, itu bahaya sekali. Saya mau ingin memberikan penegasan begini. Laki-laki yang dia punya sifat keras, yang tabiatnya terkadang mungkin kasar, ketika dia menghinakan istrinya, itu saja sudah tidak pantas dalam Al-Quran, dalam Islam. Padahal ada tabiat-tabiat keras itu bagi laki-laki, tapi nggak boleh dia begitu. Apalagi wanita yang asalnya tabiatnya tidak keras, yang asalnya tabiatnya bukan orang yang kaku, bukan orang yang kasar, malah dia menghina suaminya, membantah suaminya, mempermalukan suaminya. Mungkin gara-gara uang dia lebih banyak, dia remehkan suaminya. Mungkin dia karena lebih cantik, dia rendahkan suaminya. Mungkin karena dia keluarga yang kaya, suaminya keluarga yang miskin, dia atau mungkin karena dia orang yang lebih berpendidikan dan suaminya tidak setinggi dia pendidikan, dia rendahkan suaminya. Itu lebih jelek lagi. Itu kejelekan dalam rumah tangga. Tidak akan ada laki-laki yang mau dijatuhkan harga dirinya. Walaupun kau kasih duit dia sebanyak-banyaknya sebulan, tapi ternyata kau rendahkan diri dia, tidak akan tumbuh di hati dia cinta. Kecuali kekecewaan, kecuali sakit. Kalau seandainya dia bertahan kepadamu, itu mungkin bertahan karena faktor-faktor lain, bukan karena faktor cinta. Kalau sudah faktor cintanya pudar, bertahan bukan karena cinta, kita khawatir rumah tangga seperti ini bagaikan telur di ujung tanduk. Kenapa? Karena bertahannya lagi bukan karena cinta, bertahannya karena faktor-faktor lain saja. Karena faktor sabar, karena faktor anak, karena faktor kebutuhan, karena faktor-faktor lain, karena faktor-faktor mungkin sosial. Apa sebabnya? Merendahkan dan menghinakan pasangan. Itu adalah racun yang melemahkan cinta. Maka kata Syekh di sini, ya, jangan dia merendahkan keluarganya, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Jangan dia memukul, nggak boleh. Dan jangan dia memukul istrinya dengan memukul yang hina, yaitu mukul menyiksa. Kalau ada laki-laki yang memukul istrinya dengan pukul siksaan dan hinaan, istri berhak untuk meminta dilepas dan dicerai. Karena suami seperti itu zalim. Betul, Quran mengizinkan laki-laki memukul wanita, tapi bukan memukul yang menghinakan, bukan memukul wajah, bukan memukul yang menyakiti, bukan memukul sampai mengeluarkan darah, tidak. Itu tidak dibenarkan dalam Quran. Quran membolehkan mukul itu hanya pukulan yang memberikan tegasan bahwasannya ini adalah sebuah pelajaran. Itu pun setelah nasihat, itu pun setelah pemboikotan, setelah beberapa cara diusahakan untuk menasehati. Kalau tidak berhasil, pukul kakinya. Tapi kalau memukul pasangan seperti memukul seorang maling, naudzubillah, pantaskah laki-laki seperti itu? Ingat, jika kau marah dan kau luapkan marahmu dengan pukulan, pukulan itu tidak akan merasa puas sampai setan datang menghancurkan hidupmu. Hari ini dia pukul sekali, besok pukulan sekali sudah tidak puas, dia pukul 2 kali. Hari ini dia pukul 2 kali, besok pukulan 2 kali tidak puas sampai terlihat ada darah. Begitu sudah ada darah, hari ini dia puas, ada darah yang keluar. Baru dia bisa nahan emosinya. Kalau kau ikuti terus seperti itu, tidak akan pernah puas sampai kau ambil nyawa orang lain. Maka tidak boleh. Dari awal tidak boleh memukul wajah. Istri yang dipukul wajahnya berhak membela diri. Dan dia berhak untuk minta dicerai karena dia telah dizalimi. Ini sama tadi. Laki-laki nggak pantas memukul perempuan yang lemah. Dan itu bukan kejantanan. Dan itu bukan kepemimpinan. Itu adalah kezaliman. Begitu juga wanita. Wanita nggak pantas nampar laki-laki, ya subhanallah. Kalau ada wanita yang nampar laki-laki, betapa angkuhnya wanita ini. Sudah pasti tenaga dia lembek, lebih lemah daripada laki-laki. Diajak adu panco aja nggak mungkin menang dia. Kenapa dia berani memukul laki-laki?
Lebih nggak pantas lagi kalau ada wanita yang keras sampai dia memukul suaminya. Ini nggak pantas. Kalau itu terjadi bagi seorang wanita yang dia begitu keras dan memukul suaminya, maka kalau wanita seperti ini tidak berubah, alangkah baiknya suami melepas dia. Kenapa? Karena itu merusak pendidikan buat anak-anak. Karena itu kezoliman. Sebagaimana laki-laki tadi kita bilang, laki-laki yang suka mukul, boleh perempuan minta lepas. Sekarang perempuan yang suka mukul pun sebenarnya sama. Laki-laki boleh ngelepas dia. Dengan argumen bahwasannya dia perempuan yang nusus. Nusus itu yang sulit diajari, sulit diberikan pendidikan. Kata Syekh di sini, jangan pukul wajah, ya, jangan pukul dengan menghinakan. Tidak boleh laki-laki memukul istrinya dengan pukulan yang menghinakan atau pukulan yang tanpa sebab. Dia pukul tanpa sebab yang dibolehkan. Cuman gara-gara minuman, cuman gara-gara masalah kecil, masalah dunia, atau cuman gara-gara masalah-masalah yang gak penting, masalah-masalah yang mungkin bisa dibayar dengan uang 100-200 ribu. Dia marah, dia tampar istrinya. 200 ribu itu gak senilai kalau harus untuk menampar dan memukul orang lain. Atau bahkan mungkin 1 juta. Kau sudah izinkan istrimu ini pakai mobil. Dipakai istrimu mobil. Tiba-tiba mobilnya ditabrak sama istrimu, nabrak trotoar. Lalu mobilnya rusak. Dia pulang kau tampar. Berapa kau benarkan mobilmu itu? 2 juta, 3 juta? Enggak senilai dengan tamparanmu. Tamparanmu itu sesuatu yang sangat menyakitkan dibanding uang 2-3 juta. Kau sudah berikan dia kuncinya, kau sudah izinkan dia, berarti kau tahu konsekuensinya. Kalau suatu hari dia menabrak dengan izinmu dan dia menabrak bukan karena faktor kesengajaan, kau harus lapang dada. Karena kau telah memberikan kunci kepada dia. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi seorang laki-laki mudah memukul istri. Dan itu bukan seorang pendidik yang benar. Dan itu jauh dari ajaran Islam. Rasulullah SAW, betul, di Quran diizinkan memukul. Tapi Rasulullah nggak pernah memukul perempuan. Karena Rasulullah SAW orang yang paling pintar mendidik. Tanpa pukulan, dia bisa mendidik istrinya. Kemudian kata Syekh, ya, فَإِذَا وُجِدَ السَّبَبُ الَّذِي سَنُشِيرُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضْرِبَ ضَرْبًا يُظْهِرُ بِهِ غَضَبَ وَلَيْسَ ضَرْبَ إِهَانَةٍ وَلَا ضَرْبَ انتقام. Kalau memang ada sebab yang menyebabkan dia boleh memukul, ya nanti akan kita bahas kapan boleh memukulnya. Yang dibolehkan memukul itu pun hanya menampakkan ghadab, menampakkan ini perkara penting, ini sebuah perhatian, bukan untuk pukulan yang menghinakan dan menyiksa. Sebagian laki-laki mengatakan istriku nggak taat, maka aku pukul kepalanya. Aku jedotkan kepala ke tembok. Na'udzubillah ya Rabb. Coba bayangkan, kalau ada suami yang marah, cuman gara-gara masalah dunia, masalah uang, berapapun uang itu, dia jedotin istrinya ke tembok. Kau bayangkan, suatu hari kau punya anak perempuan yang kau sayangi, yang kau besarkan, yang kau peluk, yang kau jaga, kau berikan kepada laki-laki, yang laki-laki itu menjedotkan kepalanya ke tembok. Bagaimana perasaanmu jika anakmu digitukan? Bagaimana rasanya jika anak wanitamu mendapatkan suami yang ringan tangan seperti itu? Kau tidak akan ridho dengan anakmu seperti itu. Begitu pula istrimu. Istri itu adalah anak dari ayahnya, yang dari dulu ayahnya jaga, ayah cintai, ayahnya didik, ayahnya bimbing. Begitu dia menjadi wanita yang cantik, dikasih kepada dirimu. Ini anakku yang cantik buatmu, dititipkan padamu. Begitu dititipkan padamu, ternyata dipukul. Ya subhanallah, betapa jeleknya laki-laki seperti ini. Dengan alasan emosi. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, laisa sadida bisur'ah, fa innama sadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah SAW, bukan orang yang kuat itu adalah orang yang mudah mukul, mudah berantem, mudah bergelut, bukan. Fa innama sadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya, menahan dirinya ketika marah. Ya. Maka kata Syekh di sini,
Fa idza fa'alta marat syai'an darabaha bis-saut aw darabaha bil khazranat wa hada haram. Ya, kalau dia memukulnya dengan cambuk atau semakna dengan ini haram. Sayuqtasu minhu yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat dia akan dikisos. In lam tusamih hadil mar'ah wa darbul ladzi adina Allah fi wa darbul ladzi yudhiru bihi ar-rajul ghadaba inda wujudi sabab wa fusira salaf faqala ba'dhum yadribuha bil miswak. Jadi pukulan yang diizinkan di Quran itu bukan pukulan yang menyiksa, bukan pukulan yang menghinakan, bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang mendidik, ingin menegaskan saja. Ini masalah penting. Maka dia boleh memukul, cuman memukul dengan tongkat siwak, sikat gigi yang dari kayu yang kecil. Pukul dengan itu saja, sudah. Itu ditafsirkan oleh para salaf. Wa yadhkuru anna ahaduhum qila lahu hadha fa kana yadribu mar'atah fa da'at alai mar'atu fi mahkamah annahu yadribuha fa qala wallahi ma adribuha illa bisawak kama qala as-salaf. Qalat saluh an yuhdiru hadha al-miswak fa adara siwak fa idha bihi matar wa ghalid wa ashaddu min khizraj fa qala ana af'alu ma yaqulu salaf hadha kadzdzab. Wal muradu salaf anna darab laisa darbul ihana wa darbul syadida. Ya, para ulama salaf dulu menafsirkan pukulan yang boleh di Quran itu bukan pukulan yang menghinakan dan sakit. Bahkan sebagian ulama mengatakan dengan kalimat yang lembut, darbu la yajrah nafsan. Pukulan yang tidak melukai jiwa, bukan melukai badan lagi, melukai jiwa. Jadi pukulannya itu betul-betul hanya ingin menegaskan, ini penting. Ini pukulan yang menegaskan bahwasannya jangan lakukan itu. Udah itu saja. Bukan pukulan yang ingin menyiksa, bukan. Iya. Maka dikatakan wa amma yajliduha jaldan 'abd yajliduha bisaut, atau dia memukulnya, adapun dia memukulnya seperti memukul budak atau seperti orang yang lemah sedang terpasung yang dia pukul, ini haram. Di yaumul qiyamah dia akan dikisos dan tidak akan dimaafkan oleh perempuan tadi sampai dia dikisos. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah, qultu ya Rasulullah, apa hak seorang istri kepada suaminya? Maka Rasulullah mengatakan, hak istri adalah engkau memberikan dia makan. Kalau kau makan, kau berikan dia pakaian. Kalau kau berpakaian, dan jangan kau pukul wajahnya, dan jangan kau tuqabbih, jangan kau jelek-jelekkan dia, hina umpamanya. Maaf, mungkin dia sebutkan dasar bau busuk atau dasar muka, dia sebutkan kejelekan-kejelekan seperti itu. Itu tidak pantas dalam Islam. Itu bukan sifat laki-laki yang menunjukkan sempurna dan baik keimanan. Jangan kau katakan qabbahkallah wa anta qabih wa anta lasta jamila. Jangan bilang kamu jelek, kamu itu enggak cantik, kamu itu buruk, enggak boleh. Fala tahjur illa fi bait, dan jangan memboikot dia kecuali hanya di rumah. Kalau memang harus memboikot, enggak ngajak bicara, enggak ngajak ngobrol, enggak mendekati, enggak menyentuh, boleh dalam pendidikan, tapi hanya di rumah. Di luar rumah enggak ada yang boleh tahu. Berbicara seperti biasanya, bertindak seperti biasanya. Karena itu hubungan yang ada di dalam rumah tangga. Begitu juga dalam hadis riwayat Abu Daud dan sahihnya dikatakan, ya disahihkan oleh Al-Albani, yang maknanya idza wujida ma yaqtadil hajar fa ra'aita minha nusus fa innaka tahjur firashaha wa la tahjur baitaha. Tahjur firashaha wa la tanamu ma'a fil firash idharan li ghadab. Lakinnaka la tudhiru hadan nasu fatahjurul bait. Kalau memang harus istrimu atau pasanganmu kau boikot karena kau marah dengan pembangkangannya, maka suami boleh memboikotnya, tetapi hanya di tempat tidur. Dia tidak mendatanginya, dia tidak menggaulinya. Jangan dia memboikotnya di rumah, artinya dia tidak sama sekali tidak mendatanginya sama sekali. Allah musta'an. Wa baghdul azwaj hadahumullah idza ghadiba min zawjah daba yanam yawman wa yawmain wa thalatha ayyam inda ummih
Sebagian orang kalau dia sedang marah sama istrinya, dia pergi ke rumah ibunya sehari, 2 hari, 3 hari. Dia mengatakan, ana ahjuru hadal mar'ah, aku tinggalkan perempuan ini, aku boikot dia. Wa la yasihu hada, al-hajar innama yakunu fil bait wa bainaka wa bainaha la tudhiru amaman nas. Boikot itu cuma boleh di rumah, bukan boikot itu di hadapan orang banyak. Wala tudhiru amama ummika wa amama akhwatika hiya lati tudhiru laha ghadab wa tuhjiruha fi firashika walakinnaka tuhjiru baitaha. Wa jaa an Amr bin Ahwas annahu syahida hajjatul wada ma'a Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dari Amr bin Ahwas, di dalam haji wada Rasulullah SAW memuji dan menyanjung Allah dan memberikan nasihat. Dia mengatakan, ala istausu binisai khairan, aku wasiatkan kalian orang beriman agar berbuat baik kepada wanita. Sesungguhnya wanita itu hunna a'wana indakum, perempuan itu a'wan, itu penolong-penolong kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik, dan kamu tidak bisa menguasai dia kecuali hanya itu, awan. Illa an ya'tina bi fahisyah mubayyinah, kecuali istrimu telah mendatangkan perbuatan fahisyah, perbuatan jelek yang jelas. Maksudnya mungkin berzina atau semisal dengan itu atau serong. Fa in fa'alna, kalau dia lakukan itu, fahjuruhunna fil madaji, tinggalkan dia dan boikot dia di tempat tidur. Wadribuhunna, kau pukul dia, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihi nasabila, kalau dia mentaati kalian dan jangan kalian mencari jalan yang lain. Illa inna lakum ala nisaikum haqqan, ala inna lakum ala nisaikum haqqan, dan kalian dan wanita-wanita kalian punya hak terhadap diri kalian. Walinisaikum alaikum haqqan, dan kalian punya hak terhadap perempuan istri-istri kalian. Wa ma haqqakum ala nisaikum fala yut'inna firasyakum man takrahuna, adapun hak kalian kepada istri-istri kalian, jangan dia memasukkan ke rumahnya siapa-siapa yang dia benci. Wala ya'dina fi buyutikum liman takrahun ala haqqahunna alaikum, adapun hak wanita, hak istri kepada kalian, antuhsinu ilaihinna, kalian berbuat baik kepada dia, fi kiswatihinna wa ta'amihinna, dalam pakaian dan dalam makanan mereka. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ini 2 poin yang kita ambil. Yang pertama, jangan harus berbuat baik, berakhlak baik. Semakin sempurna kebaikan tadi, semakin sempurna iman. Yang kedua, jangan hinakan dia dengan ucapan, jangan hinakan dia dengan perbuatan, jangan memukul dia mukulan yang menghinakan. Itu bukan sifat orang mukmin. Dan itu termasuk salah satu perbuatan yang akan dikisos di yaumul qiyamah, akan dibalas oleh Allah. Hari ini mungkin di dunia nggak bisa balas karena dia lemah. Nanti di hari kiamat ada yang maha kuat yang akan menegakkan keadilan, Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, teman-teman yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas suami memukul istri, tidak pantas suami merendahkan istri. Tidaklah kuat dan tidaklah hebat laki-laki yang dapat merendahkan istrinya, bukan laki-laki yang hebat. Begitu pula bukan perempuan yang ideal kalau dia memiliki mulut yang kasar kepada suaminya, yang angkuh pada suaminya. Bukan seorang wanita yang baik yang dia merasa dia tidak butuh suaminya sehingga dia meremehkan suaminya. Itu bukan seorang wanita yang baik. Itu termasuk salah satu penghancur daripada rumah tangga. Saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, saling mencintai, saling menjaga, itulah asal daripada kebaikan rumah tangga. Allah musta'an. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.